Bus pariwisata yang mengangkut rombongan wisatawan keluarga SPPG dari Cilegon mengalami kecelakaan di ruas tol Cipali, Purwakarta. Supir meninggal dunia di lokasi dan 28 penumpang luka-luka. Dalam rangka libur panjang perayaan Imlek, SeaWorld Ancol menyuguhkan penampilan underwater barongsai. Pertunjukan ini diminati pengunjung yang rata-rata datang dengan keluarga untuk menikmati libur sekolah. Warga melakukan ziarah kubur bersama keluarga atau kerabat di TPU Karet Bifak jelang Ramadan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dari berbagai daerah di tanah air akan hadir untuk Anda dalam Indonesia Update bersama saya, Tili Rea Bella. Kita ke informasi pertama, saudara. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan wisatawan mengalami kecelakaan di ruas tol Cipali, kilometer 78 Purwakarta, Jawa Barat, Senin pagi. Akibat kecelakaan, sopir meninggal di lokasi dan 28 penumpang luka-luka. Kondisi bus pariwisata Juragan Serang yang membawa rombongan keluarga SPPG dari Cilegon, Banten ringsek di bagian depan setelah terperosok ke parit di ruas tol Cipali, kilometer 78A, Purwakarta, Jawa Barat. Petugas derek dan polisi berjibaku memindahkan bus yang terperosok ke parit sebelah kiri tol Cipali. Menurut salah satu penumpang, bus yang membawa rombongan wisata ke Ciater Subang menabrak bagian belakang truk yang melaju di depannya sehingga oleng dan menabrak pembatas tol hingga terperosok ke parit. Akibat kecelakaan itu, sopir meninggal di lokasi kejadian dan 28 penumpang mengalami luka. Nabrak bagian belakang mobil lain. Ya, katanya. Jenis mobil yang ditabraknya nggak tahu. Pokoknya truk aja katanya. Orang soalnya atasnya itu udah mangap itu. Berarti habis yang jelas kan mobil truk. Iya, yang jelas Pak, kata Tete. Nabrak langsung oleng gitu. Iya. Mental ke sini nih batas jalan itu. Kecelakaan juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 Karawang, Jawa Barat, saudara. Muatan truk pengangkut pipa PVC berserakan dan hampir menutup badan jalan. Akibatnya, kemacetan mengular hingga sepanjang lebih dari 20 km. Banyak pengendara yang terjebak hingga berjam-jam karena hanya 2 lajur dan bahu jalan yang dapat digunakan secara bergantian. Sorotan lainnya, saudara, puluhan rumah yang berada di pinggir Sungai Pengkol, Semarang diterjang banjir akibat tanggul penampung air yang jebol. Warga berharap tanggul darurat yang jebol bisa diperbaiki agar tidak kembali terkena banjir. Senin siang, banjir yang ketinggiannya sempat mencapai 2 meter kini telah surut. Lumpur sisa limpahan air tampak menumpuk pada akses jalan dan rumah yang terdampak. Sebanyak 27 kepala keluarga yang terdampak saat ini mengungsi di masjid terdekat. Warga berharap tanggul darurat yang jebol bisa segera dibangun kembali dan pemerintah bisa membantu sarana untuk pembersihan rumah. Waktu itu kan termasuk udah melimpas dari tanggul ini, jadi kan mungkin tanggulnya udah nggak kuatan, jadi kedorong sama air. Ketinggian rumahnya sampai seberapa? Kalau di dalam rumah itu sampai 2 meter. Kalau jalan ya bisa 2,5 sampai 3 lah. Kan soalnya kan ketinggiannya beda-beda. Mengungsi tapi ya Mas? Mengungsi di masjid semua. Berapa kakak sih Mas yang terdampak kira-kira? Kira-kira sekarang 27-28an. Minggu malam, tanggul penampungan air di perumahan Dinar Indah Tembalang, Kota Semarang jebol saat hujan deras mengguyur wilayah hulu Kota Semarang. Derasnya hujan membuat debit air di Sungai Pengkol meningkat dan berimbas tanggul jebol. Menurut warga, sebelum tanggul jebol, air sungai sudah melimpah keluar dan diduga tekanan air di penampungan semakin meningkat hingga tanggul tak kuat menahan aliran air. Dinar Indah jebol.
Yang juga jadi sorotan saudara, akibat hujan deras, sebuah pohon trembesi berukuran besar tumbang menimpa warung dan menutup jalan raya Ngandung, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin pagi. Proses pembersihan oleh tim gabungan berlangsung selama 1,5 jam dan akses jalan dapat dilalui kembali. Sebuah pohon trembesi berukuran sekitar 1,5 meter dengan tinggi 10 meter tumbang menutup jalan raya Kaibon Nglandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin pagi. Selain menutup jalan, pohon jenis trembesi ini juga menimpa sebuah warung. Tumbangnya pohon diduga imbas hujan deras. Akibatnya, arus lalu lintas sempat tertutup selama proses evakuasi berlangsung. Evakuasi pohon tumbang oleh tim gabungan BPBD, Damkar, dan TNI Polri berlangsung sekitar 1,5 jam. Usai dibersihkan, saudara, jalan penghubung antar wilayah tersebut dapat dilalui kembali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pohon tumbang ini. Masyarakat diimbau tetap waspada potensi pohon tumbang, terutama saat terjadi angin kencang karena curah hujan saat ini masih cukup tinggi. Ini tadi tidak ada korban jiwa, semua sudah terevakuasi semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk jalur tadi sempat tertutup ya tadi? Jalur tempat tertutup 1,5 jam, kurang lebihnya seperti itu. Sudah lancar kembali. Alhamdulillah sekarang sudah dievakuasi teman-teman relawan, BPBD dan Damkar dan dari Polsek Geger. Alhamdulillah semua sudah berjalan lancar. Pohonnya jenis apa? Untuk pohon yang tumbang ini jenisnya pohon trembesi. Ukuran umur sekitar sudah puluhan tahun lah. Besarnya sekitar 1,5 meter. Tadi di bawahnya pohon trembesi ini ada warung dawet. Alhamdulillah belum buka. Harusnya pagi ini sudah buka, tapi alhamdulillah belum datang orangnya. Alhamdulillah sudah terselamatkan. Informasi usai jeda, saudara, jalan lengang jelang perayaan Imlek menemani masa liburan di kota Jakarta. Terlebih, perayaan Tahun Baru Imlek juga disambung libur sekolah awal Ramadan. Saudara, 4 jadwal kedatangan kereta di wilayah KAI Daob 8 Surabaya terlambat imbas banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Perjalanan kereta terpaksa dialihkan sehingga jarak tempuh lebih jauh dan membuat perjalanan kereta lebih lama. 4 jadwal kedatangan kereta dengan tujuan akhir stasiun KAI Daob 8 Surabaya terlambat mulai 29 menit hingga 164 menit dari jadwal semestinya. Hal ini imbas banjir yang menggenangi jalur kereta di Jalan Petak, jalan antara stasiun Tegowanu dan stasiun Brumbung, serta jalan antara stasiun Gubuk dengan stasiun Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah. Perjalanan kereta terpaksa dialihkan melalui jalur Brumbung Gundi Gambaringan dengan jarak tempuh lebih jauh. Kelambatan 4 kereta api tersebut yang memasuki wilayah Daob 8 Surabaya diakibatkan adanya luapan air yang sempat mengganggu operasional perjalanan kereta api khususnya di lintas utara. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di petak jalan Gubuk, Tegowanu sampai Brumbung. Ada 2 titik yang mengalami luapan air sehingga tidak dapat dilalui kereta api. Libur panjang Tahun Baru Imlek mulai dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ke kawasan pesisir Kota Denpasar. Kunjungan ke Pantai Mertasari mulai ramai oleh warga yang ingin menikmati suasana pantai bersama keluarga. Libur panjang Tahun Baru Imlek mulai terasa di kawasan pesisir Kota Denpasar. Sejumlah warga memanfaatkan waktu senggang dengan berkunjung ke Pantai Mertasari untuk menikmati suasana pantai yang tenang dan nyaman. Meski cuaca terlihat sedikit mendung, antusiasme pengunjung tetap tinggi. Berbagai aktivitas dilakukan, mulai dari berenang, menikmati kuliner, hingga sekedar duduk menemani anak bermain pasir dan melukis di tepi pantai. Meski memasuki bulan Februari yang masih didominasi cuaca hujan, saudara, para pengunjung pantai tidak terlalu khawatir untuk tetap beraktivitas dan menikmati waktu libur mereka. Karena ini cucu minta ke sini, udah tahu dia tempat Mertasari, udah tahu dan
karena tempatnya lebih bagus daripada pantai yang lain. Masih ingin melukis, setelah itu baru minta berenang. Ini lagi keliling-keliling ke sini, jalan gitu. Kalau untuk tiket masuknya gimana, Bu? Apa? Untuk masuknya kena biaya tiket nggak? Kena 2.000. Tapi ini kan cuacanya agak mendung-mendung dikit. Itu ini nggak buat ibu takut nggak? Enggak. Pantai santai aja ya? Santai aja. Sementara di ibu kota, saudara, jalan lengang jelang perayaan Imlek menemani masa liburan di Jakarta. Terlebih, perayaan Tahun Baru Imlek juga berbarengan dengan libur sekolah awal Ramadan 2026. Ruas jalan protokol Jakarta terpantau lega jelang perayaan Imlek dan awal bulan suci Ramadan. Kombinasi hari libur nasional dan momen spiritual ini membuat volume kendaraan di beberapa titik menjadi lengang. Libur panjang perayaan Tahun Baru Imlek dimulai cuti bersama hari ini disambung dengan libur awal Ramadan. Selama perayaan libur nasional, Polri meniadakan ganjil genap kendaraan bermotor di seluruh ruas jalan Jakarta. Momen Tahun Baru Imlek selalu identik dengan pertunjukan barongsai yang meriah dan penuh warna. Namun, underwater barongsai hanya ditampilkan di SeaWorld Ancol. Penonton disuguhi efek visual menawan dari latar kehidupan laut, menciptakan pengalaman yang terasa magis. Pengunjung memadati area akuarium utama untuk menyaksikan pertunjukan keberanian dari bawah laut, yakni drama teatrikal bernuansa budaya Tionghoa. Soalnya pertama kan di sini kita bisa belajar juga ya tentang wisata alam di akuarium gitu, tentang ikan-ikan. Jadi anak juga bisa sambil belajar sambil lihat ikannya, binatangnya. Terus kebetulan lagi ada momen barongsai dalam air kan. Itu juga kan di mana-mana belum ada tuh, baru adanya di sini. Jadi ya kemarin mutusin untuk liburan keluarganya ke sini. Ya, tetap sih ya kita berkelimpahan dalam gak hanya materi tapi dalam kesehatan juga, kebahagiaan juga, materi juga. Semua biar orang-orang di sini juga bisa makmur gitu. Suasana area juga semakin semarak dengan dekorasi lampion warna-warni yang menghiasi lokasi. Ada beberapa tema pertunjukan yang disiapkan. Tiap tema menghadirkan alur cerita berbeda dengan sentuhan dramatis, kombinasi unsur budaya Tionghoa dan keindahan biota laut, membuat pertunjukan ini terasa lebih hidup dan tidak monoton. Selain di SeaWorld, berbagai kegiatan dan acara lain juga ada dalam Ancol Lunar Festival. Edwin Zan, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta. Libur panjang dimanfaatkan warga Jakarta untuk ziarah kubur jelang Ramadan di TPU Karet Bitak. Selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Tiga pelaku pencurian koleksi batik tulis dalam pameran Inakraf di Jakarta Convention Center ditangkap tim Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Barang curian yang siap dikirim lewat pengiriman paket disita polisi. 3 rumah pelaku pencurian koleksi batik tulis senilai 1,3 miliar rupiah digeledah. 3 pelaku ditangkap di 3 lokasi berbeda, kawasan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Dua anak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengalami luka akibat ledakan yang diduga berasal dari bahan racikan petasan. Kejadian bermula saat 2 bocah meracik bubuk petasan yang dibeli dari toko online. Tiba-tiba, bubuk petasan meledak dan mengakibatkan 2 anak itu terluka. Ledakan juga membuat kerusakan rumah, mobil, dan membuat lubang bekas ledakan. Polisi masih mendalami kasus ini. Banjir akibat luapan Kali Babon merendam Kecamatan Penggaron Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Luapan air menyebabkan akses jalan raya Kiai Morang terganggu dan tidak dapat dilalui kendaraan.
Warga terpaksa berjalan kaki untuk beraktivitas dan sejumlah pengendara memilih putar balik menghindari banjir. Sebagian warga juga berupaya menyelamatkan barang mereka. Yang juga jadi sorotan saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Soeharto atau Titi Soeharto meninjau lokasi hunian sementara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tercatat 45 kepala keluarga penyintas bencana menempati hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Dalam kunjungannya, Kapolri dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga menyalurkan bantuan logistik sebanyak 16 truk. Bantuan tersebut berupa pakaian, bahan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak penyintas bencana. Selain itu, keduanya juga memastikan ketersediaan air bersih di lokasi dan juga mengapresiasi TNI serta Polri yang telah membantu dari awal hingga tahap pemulihan. Langsung dan melihat situasi dan kondisi masyarakat khususnya yang melaksanakan pengungsian sementara di Buntal. Hari ini kami melanjutkan mendapatkan bantuan sosial, ada kurang lebih 16 truk yang kami salurkan baik di Buntal ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Klaten. Kesempatan ini menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas musibah yang dialami masyarakat di ketiga provinsi, terutama di daerah Tapanuli Tengah ini. Hari ini saya datang dengan Pak Kapolri dan rombongan untuk menyerahkan sebagian bantuan untuk masyarakat di sini. Mungkin tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Kita kembali ke Jakarta, saudara. Warga melakukan ziarah kubur bersama keluarga atau kerabat. Di TPU Karet Bifak, ratusan orang datang untuk berziarah. Menjelang bulan Ramadan, banyak warga yang melakukan ziarah ke tempat pemakaman umum. Tak hanya dari Jakarta, di TPU Karet Bifak, pengunjung berasal dari wilayah Jabodetabek sejak Sabtu sudah melakukan ziarah. Hingga pagi ini, sudah ada sekitar 260 orang yang datang untuk ziarah. Tahun ini, TPU Karet Bifak tak mengalami kemacetan, sebab libur panjang membuat angka kunjungan ziarah terpecah. Lapangan itu ada sekitar 264 orang per jam 9 pagi tadi gitu. Untuk saat ini ya seperti itu, karena mungkin cuaca yang hujan, jadi pengunjung lebih sedikit. Itu dibandingkan dengan hari kemarin dan hari Jumat, Sabtu dan Minggu, itu sekitar hari Sabtu itu sekitar 3.000 orang dan hari Minggu itu sekitar 4.000 orang pengunjung yang datang dari pagi sampai sore. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Sesaat lagi program Borgol akan hadir untuk Anda. Saya Tili Ria Bella pamit undur diri, sampai jumpa.